dan aku bilang aku mau kuliah di Singapura. Terus aku kaget banget, hati aku sakit banget waktu itu. Yang paling sulit sih meyakinkan ibu aku sendiri sih kak. Ya walaupun akhirnya aku gak diizinin sama sekali, aku gak nyerah, aku coba cara lain. Dan dulu saya mengira Maroko itu negara yang gersang, panas, penduduknya berkulit hitam layaknya orang Afrika di film-film. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat kamu yang aku doakan semoga selalu dirahmati oleh Tuhan. Nah, di video kali ini ada yang spesial karena nggak hanya informasi beasiswa yang aku akan share, tapi juga semangat dan kisah inspiratif dari adik-adik yang bisa membuat kalian lebih bersemangat. Nah, semua pembicaraan ini akan kita rangkum dalam segmen Poki Poki, podcast bareng Uki. Nah, kali ini dari Turki aku bakalan terbang ke Maroko bertemu dengan salah satu mahasiswa S1 yang lagi kuliah di sana. Sebelumnya aku akan sapa dulu, semangat pagi Risa, aku panggilnya Risa ya. Gimana kabarnya? Halo Kak Wuki, alhamdulillah di sini Risa kabar baik, tapi cuacanya aja sih yang nggak mendukung karena kan udah mau pergantian musim kan dari musim dingin ke musim semi. Saya harap Kak Wuki juga sehat ya di Turki. Terima kasih Risa atas doanya. Nah, sebelum kita ngobrol jauh nih, mungkin Risa boleh perkenalkan diri dulu ke teman-teman. Kesibukan Risa sekarang apa? Dan mungkin juga kesibukan Risa sewaktu di Indonesia. Perkenalkan, nama aku Andi Ayariza Rezeki Syafaat. Wow, panjang banget ya. Tapi orang-orang biasa manggilnya aku Risa atau Arisa gitu. Nah, di Indonesia aku berasal dari Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Aku lahir dan besar di sana sebelum ngerantau di Maroko gitu. Setelah tamat dari SD, aku udah ngerantau, udah jauh dari orang tua, udah masuk pondok pesantren. Dan aku pondok pesantrennya selama 6 tahun, tapi beda pondok. Waktu SMP, aku mondok di pondok pesantren Bahrul Ulum yang berlokasi di Palangga, Goa. Aku 3 tahun di sana dan mulai dari SMP inilah aku mulai berani bermimpi besar sampai aku bawa ke SMA di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Patunggalengan Goa gitu. Nah, setelah tamat dari Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin inilah aku mulai berani daftar diri saya sendiri di salah satu beasiswa Kemenag gitu. Jadi alhamdulillah aku dapat beasiswa AMSI, dalam bahasa Perancisnya itu Agensi Moroccan de Coopération International, dalam bahasa Arabnya Al-Wikala Al-Maghribiyah li Ta'awun Ad-Dawli, Badan Kerjasama Internasional Maroko gitu dalam bahasa Indonesianya. Jadi di lembaga inilah semua pelajar internasional mengurus izin belajar. Jadi begitu Kak. Wah, keren banget ya. Jadi Risa ini selama 6 tahun sudah mondok di pondok pesantren. Bahkan sejak SMP, aku bilang Risa ini udah termasuk orang yang berani memilih keluar dari zona nyaman gitu. Sebagai perempuan, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, itu satu hal yang luar biasa. Dan tadi aku sempat dengar Risa itu ngomong, sejak SMP aku sudah mulai bermimpi besar. Nah, bermimpi besar ini aku pengen nanya lebih jauh lagi, gimana sih yang dimaksud sama Risa ini. Tapi sebelum ke situ aku pengen Risa coba jelasin dulu deh ke teman-teman, beasiswa Maroko itu apa. Siapa tahu teman-teman tertarik buat lanjut studi di Maroko dengan beasiswa itu. Nah, jadi Risa ke Maroko, Risa Pli beasiswa Kemenag, Kementerian Agama yang ada di Indonesia. Beasiswa Kemenag ini dibuka tiap tahun jenjang S1 untuk adik-adik lulusan SMA atau sederajat. Jadi ada 3 negara yang bisa kita pilih untuk berkuliah di negara Timur Tengah. Ada Mesir, Sudan, Maroko, dan Lebanon. Nah, kalau tahunnya Risa dulu, Lebanon masih termasuk negara tujuan. Tetapi kalau tahun kemarin dan tahun sekarang yang Risa baca, Lebanon udah nggak termasuk negara tujuan lagi, seperti itu. Sebenarnya kalau membahas mengenai beasiswa, bukan dari jalur Kemenak aja sih adik-adik bisa apply untuk berkuliah di Maroko, tetapi ada beberapa jalur yang bisa adik-adik apply untuk berkuliah di negara Maroko.
Seperti itu, ada jalur PBNU dan jalur instansi atau sekolah yang langsung bekerja sama dengan instansi yang ada di Maroko. Nah, karena Risa dari jalur Kemenak, maka Risa membahas lebih dalam mengenai beasiswa Kemenak aja. Karena kalau jalur PBNU dan jalur instansi atau sekolah yang langsung bekerja sama dengan instansi yang ada di Maroko, Risa kurang tahu sistemnya seperti apa gitu. Nah, Risa ingin membahas mengenai AMSI dulu, karena AMSI ini adalah penting banget yang memberikan kita beasiswa seperti itu. Jadi sebenarnya bukan Kemenak yang memberikan kita beasiswa, tetapi AMSI lah. Kemenak hanya jalurnya aja untuk kita bisa sampai di Maroko gitu. Jadi AMSI ini adalah agensi Moroccan de Cooperation Internasional. Jadi semacam agen kerjasama internasional yang berdiri di bawah naungan Kementerian Luar Negeri Maroko. Jadi pihak Maroko melalui AMSI hanya memberikan 15 kota untuk Indonesia, yaitu melalui Kemenak sebagai mitra kerja AMSI di Indonesia. Jadi seluruh proses pendaftaran dan penyeleksian dilaksanakan oleh Kemenak dan hasil akhir seleksi dan pemberkasan akan dikirimkan ke AMSI di Maroko melalui Kedutaan Maroko di Jakarta. Wah, informasi yang menarik. Semoga teman-teman yang lagi dengerin podcast ini dan tertarik untuk berkuliah dengan beasiswa di Timur Tengah bisa mengikuti jejak Risa. Nah, kita lanjut nih terkait dengan mimpi besar yang kita omongin sebelumnya. Kalau boleh tahu nih, mimpi besar Risa sebenarnya apa sih sampai memilih untuk kuliah S1 di Maroko? Membahas soal mimpi. Jadi saya waktu masih SMP, masih MTS, spesifiknya belum mempunyai mimpi besar mau jadi seperti apa. Tujuan hidup juga aku belum tentuin. Kedepannya mau jadi seperti apa. Tetapi waktu aku perpulangan, aku dipertemukan dengan salah satu bukunya Mary Riana yang berjudul Mimpi Sejuta Dolar. Dan aku mulai baca dari halaman 1, halaman 2, 3 sampai akhir. Dan aku benar-benar tersentuh dengan kisah perjuangannya Mary Riana yang dimana beliau diharuskan untuk ke Singapura untuk melanjutkan pendidikannya waktu itu. Dan aku mulai saat itu mulai berpikir masa depan aku ke depannya. Jadi menurut aku melalui buku itulah aku berani untuk menyusun strategi aku untuk bisa kuliah di luar negeri. Dan aku ingat banget sih, aku lagi cerita-cerita dengan teman aku dan aku bilang aku mau kuliah di Singapura. Terus temanku nggak percaya, ketawa, bahkan ada yang bilang, lu kalau mau ke Singapura ke rumahku dulu ya, pamit sama aku. Terus aku kaget banget, hati aku sakit banget waktu itu. Tetapi aku yakin banget aku bisa kuliah di Singapura. Aku bisa kuliah di luar negeri, seperti itu. Setuju sih dengan usia Risa yang seperti sekarang ini, emang dalam proses masa pencarian jati diri. Dan dengan memutuskan kuliah di luar negeri itu menurutku cukup berani ya. Nah, ngomong-ngomong tentang berani nih, gimana sih cara Risa buat meyakinkan kedua orang tua agar mereka itu mengizinkan Risa untuk kuliah di luar negeri? Kalau soal meyakinkan, terkhususnya ke ibu aku nih ya pastinya. Jadi aku cuman bilang, aku mau kuliah di luar negeri, mohon diizinin, minta restu gitu kan. Ya walaupun akhirnya aku gak diizinin sama sekali, karena waktu itu juga aku minta uang pendaftaran sama beliau sebesar 200.000. Katanya buang-buang uang sih. Dan aku nggak nyerah, aku coba cara lain dan aku coba minta ke ayah aku. Alhamdulillah ayah aku nggak support banget untuk aku bisa kuliah di luar negeri. Ayahku yang selalu ngebantu aku, ngasih aku uang pendaftaran, nganterin aku ke sana ke sini dan lain sebagainya. Yang paling sulit sih meyakinkan ibu aku sendiri sih kak. Daftar aja lah, mana mungkin kamu bisa lulus, katanya ibu aku sih gitu. Ibu aku aja sendiri gak percaya kan, apalagi untuk meyakinkan orang lain. Dan waktu pengumuman udah keluar, ibu aku ngangguk-ngangguk aja, gak percaya aku bisa lulus seleksi. Mau gimana lagi, karena ini kesempatan yang sangat besar bagiku kan kak. Apalagi banyak orang yang mau kuliah di Maroko terkhususnya dong. Jadi ya gitu, ibu aku hanya bisa nangis sambil berdoa karena putrinya akan kuliah pergi ke luar negeri. Lucu juga ya. Jadi kalau misalnya sudah ibu yang bilang kayak gitu kan kita mikir gitu kan. Biasanya doa ibu itu mujarab. Tapi mungkin waktu ibu mau bilang kayak gitu cuman di mulut, tapi di hatinya itu mendoakan yang terbaik buat Risa. Nah,
Ini mungkin pertanyaan terakhir nih sebelum kita akhiri podcast kita yang bermanfaat kali ini. Apa sih pesan Risa buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang mendengarkan podcast ini dan juga lagi mempersiapkan berkas untuk persiapan beasiswa luar negeri. Nah, dan juga terakhir nih, selama Risa tinggal di Maroko, apa yang membuat Risa betah dan mungkin bisa menjadi referensi bagi teman-teman kita yang pada saat selesai mendengarkan podcast ini tertarik untuk mengambil beasiswa dari Kementerian Agama ataupun jalur lain untuk berkuliah di negara Timur Tengah, khususnya Maroko. Iya nih, betul banget Kak. Pasti doanya orang tua mau yang terbaik kan buat anak-anaknya. Nah, jadi teman-teman yang lagi sedang mendengarkan podcastnya Kak Uki, udah dibuka nih beasiswa S1, program beasiswa santri berprestasi Kementerian Agama tahun 2020 jalur Taklimul Atik Maroko. Kemarin udah buka dari tanggal 1 April 2020 sampai tanggal 30 April 2020. Masih ada tersisa beberapa hari lagi nih pendaftarannya dibuka. Teman-teman bisa langsung apply aja ya, sekarang udah bisa. Nah, bagi S2 dan S3 udah ada juga program beasiswa IMD, yaitu sebuah beasiswa untuk program master lanjut doktor di luar negeri selama 4,5 tahun. Jadi yang dapat beasiswa ini dikuliahkan S2 dan S3 secara sekaligus. Wah, keren banget ya Kak Uki. Teman-teman bisa langsung cek di Instagramnya PPI Maroko ya. Jadi kalau ngomong-ngomong tentang keadaan kehidupan di Maroko, jadi pada awalnya tidak terbayang sama sekali dalam pikiran saya untuk bisa kuliah di Maroko Kak. Jangankan mau kuliah di Maroko, nama Maroko masih asing bagi saya dulu. Jadi yang saya tahu Maroko itu negara di benua Afrika. Dulu saya mengira Maroko itu negara yang gersang, panas, penduduknya berkulit hitam, layaknya orang Afrika di film-film. Betul kan Kak? Akan tetapi ketika menginjakkan kaki pertama kali di Bandara Casablanca, pikiran dan anggapan negatif saya tentang Maroko terbukti salah mutlak. Jadi saya melihat negara ini cukup maju ya Kak, dan penduduknya juga bukan berkulit hitam. Mereka ramah-ramah, cuaca alamnya juga sangat mirip dengan tanah air Indonesia. Mungkin hampir sama kali ya seperti di Turki, bahkan mungkin lebih nyaman juga di Maroko karena di sini ada 4 musim sama seperti Turki: panas, gugur, dingin, dan semi, dan semuanya ada di sini. Mau salju ada, mau padang pasir ada, mau air terjun ada, mau apa aja deh ada. Jadi kerasa bukan seperti di luar negeri. Jadi Risa recommended nih bagi teman-teman yang ingin mempelajari Islam lebih dalam, sejarah keislaman. Teman-teman bisa apply beasiswa Maroko. Jadi sebelum aku dan Kak Uki mengakhiri perbincangan kali ini, terakhir dari saya, tidak ada kemustahilan dalam mimpi. Bekerja dan belajar keraslah. Tidak ada yang dapat melebihi dari usaha. Percaya pada diri sendiri dan mengambil setiap kesempatan di depan mata. Jangan lirik lawanmu, tapi lirik apa yang kurang bagimu, maka cukupilah. Semangat terus ya teman-teman. Mimpi itu ditulis dan digapai. Dia juga takdir Tuhan, jangan lupa berdoa. Kalau Andi Ayariza Rezeki Syafaat saja bisa, aku yakin dan sangat yakin teman-teman juga pasti bisa. Jadi itu aja sih. Semangat terus buat teman-teman. Terima kasih banyak buat Kak Uki yang udah memberikan saya kesempatan untuk sharing-sharing kepada teman-teman sekalian. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau dengerin podcastnya Kak Uki. Jangan lupa buat subscribe channel YouTube-nya Kak Uki. Wah, keren. Jujur, aku tuh sambil senyum-senyum denger rekaman Risa bukan karena lucu, tapi aku merasa ada energi positif dan juga kagum gitu dengan semangat juang dari seorang Risa yang dimana bisa dibilang dengan usia yang seperti sekarang ini masih terbilang muda, dengan pola pikir seperti itu, aku merasa ini layak gitu dijadiin motivasi dan juga semangat juang buat teman-teman yang saat ini lagi mengejar mimpi dan cita-cita teman-teman. Jangan lupa di like, berikan dukungan kalian dengan komen dan juga subscribe.